Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Itulah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita di majelis yang mulia ini, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Akan dibacakan di dalam majelis ini hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita berada di tempat yang sangat mulia, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mudah-mudahan majelis kita ini benar-benar kita dasari dengan keikhlasan, benar-benar hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan mulia kita ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang mudah untuk kita terapkan, kita semangat melaksanakannya dan juga semangat dalam menyebarkannya. Amin amin ya rabbil alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan, kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Tema kita sebagaimana antum tadi dengar dan antum baca, aku ingin hidup mudah dan mulia. Saya ingin membawakan tema ini karena sebagian orang menganggap bahwa ketika seseorang mulai menerapkan ajaran Islam pada dirinya, pada keluarganya, banyak orang yang menganggap kehidupannya menjadi semakin susah, kehidupannya semakin berat,
mungkin rizkinya semakin sempit. Akhirnya banyak orang yang goyah. Allah tidak menjadikan satupun kesulitan dalam agama ini. Allah ingin kemudahan untuk kita. Makanya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jadilah muslim yang sejati. Kehidupan kita akan Allah mudahkan. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, di samping Islam mendatangkan kemudahan kepada kita, Islam juga mendatangkan kemuliaan. Apabila kita benar-benar beriman, kita benar-benar menjalankan syariat Islam sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan menjadi mulia, bahkan menjadi manusia yang paling mulia. Allah katakan di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dan jangan bersedih. Kalian adalah manusia yang paling tinggi derajatnya. Kalian adalah kaum yang paling tinggi kedudukannya, tapi dengan syarat in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Dan orang yang beriman yang sejati adalah mereka yang menerapkan apa jemaah? Syariat Islam. Dengan syariat Islam ini kita menjadi manusia-manusia yang mulia. Allah katakan di dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian siapa? Orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling baik dalam menerapkan syariat Islam. Makanya jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, jangan percaya bisikan syaitan. Percayalah dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ini banyak orang yang ditakut-takuti oleh syaitan. Kamu kalau menerapkan syariat Islam, kamu akan sulit bekerja, kamu akan sulit mendapatkan rizki, kamu akan miskin, kamu akan fakir. Ini ancaman-ancaman syaitan. Jadi manusia ditakut-takuti syaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu akan terus menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan dia akan terus memerintahkan kepada kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Jangan heran kalau kita sering mendengar, saya melakukan ini untuk mencari nafkah, menjajakan dirinya untuk mencari nafkah, melakukan praktek riba untuk mencari nafkah. Wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu terus memerintahkan kalian agar kalian melakukan perbuatan-perbuatan qatar, perbuatan-perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Allah menjanjikan karunia. Kalau kalian melakukan ketaatan kepadaku, maka aku akan mudahkan kehidupan kalian. Aku akan mudahkan rizki kalian. Janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak kepada kaum mukminin, kepada kaum yang muttaqin.
Maka apakah kita percaya kepada syaitan ataukah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai seorang mukmin yang sejati, kaum muslimin yang benar-benar muslim, maka kita harusnya percaya siapa? Kepada janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari apa? Janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Syariat Islam secara umum sebenarnya menjadikan kita orang-orang yang mudah dan mulia. Secara umum semuanya. Setiap syariat Islam menjadikan seseorang mudah hidupnya dan mulia. Namun di sana ada beberapa syariat yang akan kita jelaskan dalam majelis ini, yang di dalamnya ada dalil-dalil khususnya yang menjadikan kita hidupnya mudah dan juga mulia. Yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah doa. Doa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah harusnya kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita andalkan doa dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Jangan seperti sebagian orang yang menjadikan doa sebagai pilihan terakhir. Ngadu kepada manusia, ngadu di media sosial, ngadu ke tetangga, ngadu ke teman akrabnya, teman satu pekerjaannya, teman sekantornya. Baru kalau tidak dapat, pilihan terakhir apa? Doa. Jangan sampai seperti ini jemaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ingin menggambarkan kepada kita betapa kuatnya pengaruh doa terhadap kehidupan seseorang. Maka harusnya ini yang kita andalkan. Jangan menjadi pilihan yang paling akhir. Seorang mukmin jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah harusnya selalu merasa butuh kepada Allah. Allah lah zat yang maha kuat. Allah lah zat yang maha hidup. Allah zat yang maha mengatur manusia, maha mengatur makhluknya. Allah yang maha pemurah. Allah yang maha luas karunia-Nya. Allah yang maha mengetahui keadaan kita. Harusnya kita andalkan doa untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu sangat fakir. Kalian itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan siapapun, maha luas karunia. Dan Dia adalah zat yang maha terpuji. Allah gandengkan maha kaya dengan maha terpuji karena biasanya manusia atau makhluknya yang merasa tidak membutuhkan yang lain, yang merasa hartanya banyak, itu semena-mena, tidak terpuji. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Walaupun Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya maha luas, tapi Allah tetap maha terpuji. Allah tidak akan menzalimi.
Allah akan tetap menjaga keadilannya, dan Allah tetap akan memberikan karunia-karunia kepada para hambanya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengubah arah kehidupan kita, untuk mengubah keadaan kehidupan kita. Adakah yang lebih kuat daripada Allah? Tidak ada. Maka berdoalah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada banyak doa. Dan kita akan menyebutkan 3 doa saja. 3 doa yang di dalamnya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memudahkan urusan kehidupan kita. Doa yang pertama, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, doa pagi dan sore, yang bunyi bacaannya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Doa ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau bisa rutinkan setiap pagi dan sore. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan zat yang maha mengatur, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusan hidupku. Perbaikilah seluruh urusan hidupku. Wala takilni ila nafsi tarfatai, jangan engkau biarkan aku sendiri, tidak engkau tolong, tidak engkau perhatikan, tidak engkau atur, walaupun hanya sekejap mata. Jangan biarkan aku walaupun hanya sekejap mata. Berdoalah dengan doa ini jemaah, agar urusan kehidupan kita menjadi mudah. Setiap pagi dan sore membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Doa yang kedua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Disebutkan di dalam riwayat ini bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, arti dari doa ini, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku yang dia merupakan penentu kehidupanku. Ismatu amri, ya. Jadi agama itu sesuatu yang menjaga seseorang. Kalau agamanya baik, maka dia akan menjadi baik. Kalau agamanya tidak terjaga, dia juga tidak akan terjaga. Ya Allah, perbaiki agamaku ini yang menjadi penentu kebaikan dan keburukanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ash. Perbaiki urusan duniaku. Perbaiki apa? Urusan duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Perbaiki juga akhiratku ya Allah, yang di dalamnya ada tempat aku kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair. Jadikan kehidupanku ini sebagai penambah kebaikanku. Jadikan selama aku hidup ini
Jadikan kehidupanku ini menjadi penambah kebaikan untukku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematian sebagai sesuatu yang mengistirahatkanku dari keburukan. Doa yang sangat luar biasa jemaah. Jadi semuanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita akan diperbaiki oleh Allah. Dunia kita akan diperbaiki oleh Allah. Akhirat kita akan diperbaiki oleh Allah. Kehidupan kita menjadi penambah kebaikan untuk kita. Kematian kita menjadikan kita beristirahat dari keburukan kita. Diajarkan oleh Nabi. Maka jangan sampai ilmu yang merupakan warisan Nabi yang paling berharga seperti ini kita sia-siakan. Kita tidak praktekkan dalam kehidupan kita. Doa yang ketiga. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad hasan. Hadis ini termasuk di antara hadis yang jarang dipraktekkan dalam majelis-majelis. Padahal sebenarnya kalau dipraktekkan luar biasa. Disebutkan di dalam riwayat ini, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bihaula'id da'awat li ashabihi. Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari majlisnya kecuali setelah beliau membaca doa-doa ini untuk para sahabat beliau. Jadi ini bisa dijadikan sebagai doa apa? Penutup majelis. Karena dikatakan dalam riwayat ini jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan majelisnya sampai beliau membaca doa-doa ini untuk para sahabatnya. Apa doanya jemaah? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, curahkan kepadaku, berikan kepadaku ketakutan kepadamu yang bisa menghalangi aku dengan maksiat-maksiat kepadamu. Maksudnya, ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutan itu akan menjadikan kita takut melakukan kemaksiatan kepada Allah, sehingga ketakutan itu menjadi penghalang antara kita dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sering sekali membaca doa ini di akhir majelis beliau untuk para sahabat. Artinya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya tadi sudah diartikan sebagiannya. Kemudian wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, berikan kepada kami ketaatan kepadamu yang bisa menyampaikan kami kepada surgamu. Berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan. Allahumma matti'na bi asma'ina. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang bisa menikmati pendengaran kami, wa absarina, penglihatan kami, wa quwwatina ma ahyaitana, dan bisa menikmati kekuatan kami selama kami masih hidup. Waj'alhul waritha minna, jadikan kami sebagai pewaris nikmat-nikmat tersebut. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana, jadikan balasan untuk kami siapapun yang menzalimi kami. Ini penting jemaah. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah yang membalas orang-orang yang menzalimi kita,
Bukan kita yang membalasnya, tapi siapa? Allah. Doa dari Nabi kita, waj'al tha'rana ala man zalamana. Jadikan balasan untuk kami kepada siapapun yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana. Tolong kami, menangkan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan harta dunia sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan kami. Wala mablagha ilmina. Begitu pula tujuan terbesar dalam ilmu kami. Dunia jangan sampai kita jadikan sebagai tujuan ilmu kita, tujuan dunia kita. Jangan. Tujuan kehidupan kita adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mendapatkan ilmu juga akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan jadikan orang yang tidak mencintai kami, tidak menyayangi kami, menjadi orang yang menguasai kami. Ini doa jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kalau benar-benar kita baca dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang mudah, kehidupan yang mulia. Kalau ada yang berkata, Ustadz, kita nggak bisa bahasa Arab, Ustadz. Doanya panjang-panjang, Ustadz. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, saya katakan doa itu tidak harus berbahasa Arab. Doa itu bisa doa dari redaksi kita. Memang doa yang paling afdal, doa yang paling mulia adalah doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Dan itu tidak lain harus berbahasa Arab. Tapi kalau kita tidak mampu untuk itu, masih ada pilihan, karena doa tidak harus dengan bahasa Arab. Doa tidak harus dari Al-Quran. Doa tidak harus dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu tidak harus riwayatnya sahih. Yang penting isinya baik. Maka silahkan andalkan doa ya dalam mengarungi kehidupan kita, dan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia apabila memang kita tidak mampu untuk menghafalkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa. Tapi poin yang kedua jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, agar kehidupan kita menjadi mudah dan mulia, mudahkan orang lain. Poin yang kedua apa? Mudahkan orang lain. Maka Allah akan memudahkan kita. Ini indahnya Islam jemaah. Kalau kita ingin kehidupan kita mudah, maka mudahkan kehidupan orang lain. Kalau ada orang membutuhkan bantuan kita, dan alhamdulillah kita bisa membantunya, bantu orang itu agar kita dibantu oleh Allah. Tapi jangan memaksakan diri. Islam itu mengajarkan pertengahan, jangan ekstrim. Kecuali kalau iman antum iman yang sudah sangat tinggi, luar biasa, bisa sesekali melakukan sesuatu yang ekstrim. Contohnya seperti sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bersedekah dengan setengah hartanya. Ini sesuatu yang ekstrim, tapi itu sesuai dengan tingkat keimanan beliau. Beliau melakukan itu, setelah itu tidak ada masalah sama sekali. Seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Allah." Ini ekstrim jemaah, tapi sesuai dengan tingkat keimanan siapa? Sahabat Abu Bakar
radhiyallahu taala anhu. Keimanan sahabat Abu Bakar sangat luar biasa. Tidak seperti keimanan kita yang biasa-biasa. Adapun kebanyakan kaum muslimin cocoknya dengan ayat walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Termasuk di antara sifat kaum mukminin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, hamba Allah yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang ketika berinfak mereka tidak terlalu boros, mereka juga tidak terlalu pelit, tapi mereka berada di tengah-tengahnya. Kita kalau membantu orang juga seperti itu. Kalau orang tersebut butuh bantuan finansial dan kita mampu membantunya, bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kita ambil pertengahannya, tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu banyak. Kalau misalnya orangnya butuh bantuan nama kita, tidak apa-apa, kita bantu dia dengan nama kita. Kita kasih syafaat, kita kasih rekomendasi. Ada orang butuh solusi dari kita, kasih solusi. Ada orang butuh ilmu dari kita, kasih dia ilmu. Mudahkan urusan orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk kita. Kata para ulama, al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan itu biasanya sama dengan jenis amalannya. Amalannya memudahkan orang lain, maka Allah balas dengan memudahkan urusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada dia di dunia dan di akhirat. Dan ingat jemaah, kita itu bermuamalah dengan Allah. Kita itu bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Dan Allah itu syakur. Allah itu maha mensyukuri perbuatan hambanya. Apa maksudnya maha mensyukuri ini? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amalan hambanya, amalan yang sedikit Allah akan balas dengan balasan yang banyak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kecil Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan balasan yang besar. Makanya di sini, di dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Padahal orang ini memberikan kemudahan kepada orang lain, apakah di dunia dan di akhirat atau hanya di dunia saja? Hanya di dunia saja. Tapi lihat balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan di akhirat, ya, di dunia dan di akhirat Allah mudahkan orang tersebut. Amalan kita sedikit, Allah balas dengan balasan yang banyak. Amalan kita kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan balasan yang besar. Amalan kita banyak kekurangan, Allah balas dengan balasan yang sempurna. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salinglah tolong menolong. Bantulah saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan. Sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang melakukan amal yang saleh, untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sebelum untuk orang lain, sebenarnya amalan saleh itu untuk dirinya sendiri.
ketika kita bersedekah jemaah, sebelum sedekah ini bermanfaat untuk orang lain, kita mendapatkan manfaat. Sebelum kita bantu orang lain, sebelum orang lain merasakan bantuan kita itu, kita sebenarnya telah merasakan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini poin yang kedua. Kalau kita ingin kehidupan kita mudah, kehidupan kita mulia, bantulah orang lain, mudahkan urusan-urusan orang lain. Yang ketiga jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, amalan yang bisa menjadikan kita mudah dalam hidup dan menjadikan kita mulia adalah amalan berbakti kepada orang tua. Amalan berbakti kepada orang tua. Saya menyampaikan ini agar kita tidak pelit kepada orang tua kita. Ada banyak orang di zaman ini yang ketika memberikan bantuan kepada orang tuanya hitung-hitungan. Dia lupa dengan pengorbanan orang tua kepada dia seumur hidupnya. Jangan hitung-hitungan ketika memberikan bantuan kepada orang tua. Bantu orang tua kita sekuat tenaga kita, Allah akan mudahkan kita. Allah akan mudahkan harta bagi kita. Allah akan lapangkan rezeki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang senang dilapangkan rizkinya, dia senang dipanjangkan umurnya, maka lakukan silaturahim. Lakukan silaturahim. Silaturahim itu jamaah usaha untuk menjaga dan menguatkan tali kekerabatan. Ini jelas lebih luas daripada makna bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya silaturahim itu ya berkunjung. Berkunjung. Kalau dalam bahasa Arab silaturahim itu usaha untuk menjaga dan menguatkan tali kekerabatan. Berkunjung iya, tapi tidak harus berkunjung. Bisa juga dengan menelpon. Bisa juga dengan mengirimkan hadiah. Bisa juga dengan mentransfer. Bisa juga dengan yang lainnya. Intinya usaha untuk menjaga dan menguatkan tali kekerabatan. Dan silaturahim dalam bahasa Arab itu khusus untuk orang yang punya tali kekerabatan. Beda dengan silaturahim dalam bahasa Indonesia. Intinya berkunjung kepada siapapun. Disebut apa? Silaturahim. Dalam bahasa Arab tidak. Jadi keutamaan silaturahim itu berkaitan dengan usaha untuk menjaga dan menguatkan tali kekerabatan. Intinya dengan orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Dan orang yang paling pantas dengan silaturahim siapa coba? Orang tua kita. Orang yang paling pantas dengan amalan ini adalah orang tua kita. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, kita sedang melakukan silaturahim. Ketika kita memberikan kebaikan untuk orang tua kita, ketika itu kita sedang melakukan silaturahim. Dan ada keutamaannya. Ketika harta kita dilapangkan oleh Allah, rizki kita dilapangkan oleh Allah, maka kehidupan kita insya Allah menjadi lebih mudah. Dan jelas kehidupan kita akan mulia karena silaturahim adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita katakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan silaturahim maka Allah akan mudahkan kehidupan kita
begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga akan muliakan kita. Dengan silaturahim jemaah, orang tua akan sayang kepada kita. Ketika orang tua sayang kepada kita, maka orang tua akan banyak mendoakan kebaikan untuk kita. Dan di antara doa yang mustajab adalah doanya orang tua untuk anaknya. Di sini juga kita bisa menghubungkan antara berbakti kepada orang tua dengan kemudahan hidup anaknya. Karena kalau anaknya berbakti, anaknya benar-benar berusaha membahagiakan orang tuanya akan sayang kepada anak ini, dan orang tuanya tidak akan lupa kepada anak ini dalam doa-doa beliau. Makanya semangatlah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini luar biasa jemaah. Di dalam banyak ayat Allah sandingkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini dengan perintah yang paling tinggi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan ada ayat-ayat yang lain yang menyebutkan dan menyandingkan perintah untuk berbakti dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat Luqman, ini luar biasa ya, di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, walaupun keduanya memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Padahal kita tahu kesyirikan itu dosa yang paling dimurkai oleh Allah. Wa in jahadak ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli keduanya dengan cara yang baik. Subhanallah. Di sini orang tua tidak hanya melakukan kesyirikan, orang tua sudah memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak menggugurkan kewajiban berbakti kepada orang tua, padahal keadaannya seperti itu jemaah. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Maka bersemangatlah untuk berbakti kepada orang tua kita di sisa-sisa umur mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya ketika mereka sudah lanjut usia, tapi dia tidak masuk surga. Karena ketika itu orang tua sangat membutuhkan bakti anak. Dan termasuk di antara yang mempengaruhi besarnya pahala seseorang itu ketika amalannya sangat dibutuhkan orang lain. Ketika amalan kita sangat dibutuhkan orang lain dan kita kasihkan itu, pahalanya luar biasa. Makanya berbakti kepada kedua orang tua kita di saat usia mereka sudah lanjut, itu pahalanya sangat besar sekali. Ini pintu yang sangat besar bagi kita untuk menuju surganya. Yang berikutnya jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, poin yang keberapa ini? Poin yang keempat. Poin yang keempat, agar kehidupan kita mudah dan mulia, jangan berhenti untuk belajar agama.
Jangan berhenti untuk belajar ilmu agama. Hadiri kajian-kajian ilmiah jemaah, terutama kajian tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Kemudian setelah itu tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita beribadah sesuai dengan sunnah. Jangan berhenti menuntut ilmu agama. Kenapa ini bisa menjadikan kehidupan kita mudah dan mulia? Karena orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di antara kalian. Disebutkan di dalam hadis, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, menunjukkan kemuliaan. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Kemuliaan seorang ulama yang punya ilmu dengan kemuliaan seorang abid, ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah yang kurang berilmu. Itu seperti perumpamaan atau perbedaan antara bulan purnama, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, dengan bintang-bintang. Bintang-bintang itu jamaah, walaupun jumlahnya miliaran, tapi tidak bisa mengalahkan bulan purnama yang jumlahnya hanya satu. Dan ini perbedaan antara seorang ulama dengan ahli ibadah, bukan manusia biasa. Ahli ibadah jemaah. Ahli ibadah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama jauh lebih mulia daripada ahli ibadah ini. Maka kalau kita ingin menjadi mulia dalam kehidupan ini, terus tuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama ini juga menjadikan kehidupan seseorang menjadi mudah. Kenapa? Karena dia akan tahu jawaban dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Orang-orang awam kalau menghadapi masalah bertanya kepada siapa? Kepada ulama. Dan ulama kasih jawaban, kasih solusi, sehingga memudahkan kehidupan manusia. Antum kalau mendapatkan ilmu, kehidupan antum akan lebih mudah. Karena permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan antum akan dijawab, akan terjawab oleh ilmu yang antum dapatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga menyabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Kalau antum ditanya, mana yang lebih susah? Mana yang lebih susah? Meniti jalan untuk mengarungi kehidupan ini, ataukah meniti jalan sampai ke surga Allah? Mana yang lebih susah? Sampai ke surga. Karena dia jalannya lebih panjang, bahkan tidak bisa dibandingkan. Jalan menuju surga Allah itu sangat panjang. Itu pun menjadi mudah ketika kita menuntut ilmu agama. Bagaimana dengan yang di bawahnya? Makanya jamaah, usahakan setiap pekan sekali menghadiri kajian ilmu. Kajian ilmu inilah yang akan menjadikan kita semangat melakukan kebaikan.
Kajian ilmu seperti inilah yang menjadikan kita ingat akhirat. Kajian ilmu seperti inilah yang menjadikan kita tahu bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Kajian ilmu seperti inilah yang bisa menghindarkan kita dari kebinasaan, dari kecelakaan di dunia dan di akhirat nanti. Masa sepekan tidak bisa walaupun sekali. Kalau bisa lebih tingkatkan. Dan alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Sekarang mungkin yang nggak hadir di sini bisa melihat streaming YouTube. Orang di zaman sekarang betapa mudahnya mengambil file rekaman kajian, bisa didengarkan di misalnya di mobilnya, di rumahnya. Sekarang orang membaca jamaah, membaca ilmu itu sangat mudah. Antum bertanya apa, tinggal tulis di Google. Sangat mudah. Maka semangatlah untuk menuntut ilmu agama dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan kita mudah dan mulia dengan ilmu tersebut. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Poin yang kelima, agar kehidupan kita menjadi mudah dan mulia, banyaklah beristighfar. Banyaklah apa jemaah? Istighfar. Apa arti istighfar? Meminta ampun kepada Allah. Ustaz, apa hubungannya istighfar ini dengan kehidupan yang mudah dan kehidupan yang mulia? Untuk kemuliaan, orang yang istighfar itu akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dosa-dosanya akan diampuni. Dan ketika dosa-dosanya diampuni, dia menjadi mulia. Baik, apa hubungannya istighfar dengan mudahnya kehidupan? Karena Allah katakan bahwa musibah-musibah yang dialami oleh manusia itu biasanya karena dosa-dosanya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Tapi karena hamba-hambanya ini banyak yang terlalu dalam dosanya, akhirnya Allah harus timpakan musibah-musibah itu untuk menghilangkan dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan bahwa di antara sebab masalah dalam kehidupan kita apa? Dosa-dosa kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia, karena kesalahan-kesalahan mereka. Ini masalah jemaah. Kalau kita ingin bisa selamat dari masalah-masalah ini, maka banyak meminta kepada Allah ampunannya, banyak meminta kepada Allah maghfirahnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis, dosa itu bisa menghalangi rizki seseorang. Innar rajul la yuhramur rizq bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu bisa diharamkan dari rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Masalah, dosa itu masalah. Di antara sebab masalah adalah dosa-dosa kita.
Maka kalau kita bisa menghilangkan sebab masalah ini, maka masalah-masalah kita akan hilang juga. Kalau ada orang sakit, kita hanya menyembuhkan sakitnya, kita hanya menyembuhkan musababnya, bukan penyakitnya, maka kita akan sulit menghilangkan sakitnya. Beda kalau yang kita hilangkan adalah sebab penyakitnya. Ini penyakitnya di mana sih? Kalau kita bisa hilangkan sebab penyakitnya, maka dia akan sembuh dan sulit untuk kambuh lagi. Beda kalau yang diobati hanya gejala-gejalanya saja, pusing, langsung ke obat-obatan yang bisa menghilangkan pusing. Padahal pusingnya ini sebabnya karena mungkin lapar dia. Karena lapar jadi pusing. Yang dipikirkan gejalanya. Akhirnya dia cari obat pusing. Tidak benar. Sebenarnya tanpa obat bisa, karena lapar. Oh, lapar berarti harus makan. Setelah makan pusingnya akan hilang. Dan di antara sebab yang paling besar yang menjadikan seseorang terjatuh dalam musibah-musibah, dalam masalah-masalah adalah dosa-dosa seseorang. Makanya banyaklah beristighfar yang menjadikan kehidupan kita menjadi mudah. Ada hadis ini hadis yang lemah dari sisi sanad, tapi lemahnya tidak parah dan maknanya benar, tentang istighfar. Ya. Dan ini termasuk di antara penggunaan hadis yang lemah dalam masalah fadailul a'mal. Karena istighfar itu sudah dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang lain tentang keutamaan memperbanyaknya. Dan hadis ini hanya menyebutkan keutamaan memperbanyak istighfar, sehingga dia hanya menyebutkan keutamaan saja, tidak membuat amalan baru, hanya menyebutkan keutamaan. Dan kata mayoritas ulama, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amalan saja, yang penting amalannya sudah disyariatkan, maka tidak ada masalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, man lazimal istighfar, barang siapa yang terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya solusi dari masalah-masalah yang dia takutkan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Allah juga akan memberikan dia solusi pada kesempitan-kesempitan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia kelapangan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Jadi masalah-masalah akan hilang, masalah rizkinya akan hilang, masalah dalam kehidupannya akan hilang. Yang dia khawatirkan ham itu kekhawatiran untuk masa yang akan datang, jemaah. Jadi ada sesuatu di masa yang akan datang yang mengkhawatirkan dia. Ini juga menjadi hilang. Kemudian kesulitan-kesulitan hidupnya juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar. Ya, ini hadis sanadnya lemah, ya, tapi dari sisi makna hadis ini benar. Karena memang dosa itu bisa dihilangkan dengan istighfar, dan dosa itu penyebab dari masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Baik, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang keenam. Poin yang keenam. Ini maghribnya kurang 18 menit ya. Poin yang keenam, agar kehidupan kita mudah dan mulia adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini menjadikan kehidupan manusia mulia. Karena firman Allah yang kita semuanya hafal, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa.
Ini juga akan menjadikan kehidupan seseorang mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Bertakwa jemaah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi untuk dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah. Dan tadi dikatakan bahwa dosa-dosa ini penyebab apa? Penyebab apa jemaah? Masalah. Kalau sebab masalahnya ini dihapuskan oleh Allah, tentunya masalah-masalah dalam kehidupannya akan hilang dengan sendirinya. Wa yu'zim lahu ajra. Tidak hanya itu, Allah akan agungkan pahala untuk dia. Dalam ayat yang lain Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan benar-benar membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi masyarakat ini jemaah, kalau mereka benar-benar beriman, mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan diberikan oleh Allah. Antum bisa bayangkan, la fatahna alaihim barakat. Allah tidak katakan barakatan, tidak, barakat. Jadi Allah akan mendatangkan banyak keberkahan. Dan Allah tidak katakan dari bumi saja. Keberkahan itu datang dari langit dan bumi. Maka jangan takut dengan ancaman-ancaman yang dibisikkan oleh syaitan. Jangan menjadi saleh, jangan menjadi baik, jangan taat aturan agama. Kalau kalian seperti itu, nanti kalian akan sulit hidupnya. Ini kebalikan dari kenyataan jemaah. Kalau kita melihat janji-janji Allah luar biasa kepada orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang paling sukses di dunia ini tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilakukan oleh beliau adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kehidupan dunia ini, cobaan-cobaannya, musibah-musibahnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang ketujuh, agar kehidupan kita mulia adalah merendah. Jadilah orang yang tawadhu. Jadilah orang yang jauh dari sifat sombong, sifat takabur. Selalulah merendah jemaah. Karena dengan merendah Allah akan angkat derajat kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada seorang pun yang bertawadhu, tidak ada seorang pun yang merendah karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan dia. Allah akan muliakan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lihat dalam kehidupannya sangat tawadhu. Kehidupannya sangat sederhana. Beliau tidak membedakan antara beliau dengan sahabatnya. Makanya seringkali
tamu-tamu yang datang dari luar yang belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membedakan mana yang Rasulullah, mana yang sahabatnya. Berbeda dengan raja-raja. Kalau raja berkumpul dengan rakyatnya, kelihatan siapa yang raja, siapa yang rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketawaduan beliau yang sangat luar biasa, sampai tidak ada bedanya antara yang dipakai oleh beliau dengan yang dipakai oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah digeret seorang wanita tua, bahkan disebutkan dalam riwayat dia itu budak, dan beliau mau diajak untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh wanita tua yang budak ini. Ini ketawaduan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan salam kepada anak kecil. Anak kecil. Kita kalau lewat banyak yang melewati anak kecil, diabaikan saja anak kecil itu, enggak diucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak kecil, jemaah. Ini ketawaduan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membonceng sahabatnya di belakang keledainya. Keledai itu bukan tunggangan yang mulia, jemaah. Biasa banget sederhana. Kalau zaman kita mungkin mobil yang butut, mobil yang lama, mobil yang murah. Sepeda motor yang murah. Rasulullah naik keledai, jemaah. Dan tidak sendirian, beliau bersama sahabat. Rasulullah sangat tawadhu. Makanya Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Kalau kita ingin mulia, jemaah, jangan memuliakan diri kita dengan kesombongan. Muliakan diri kita dengan ketawaduan. Tawadhulah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkan sayapmu kepada kaum mukminin. Maksudnya rendahkan dirimu di tengah-tengah kaum mukminin. Jangan sombong. Jangan sombong. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia masih diperintahkan dengan perintah ini, jemaah. Apalagi kita. Dan tidak ada alasan apapun yang dibenarkan untuk melakukan kesombongan. Coba lihat diri kita, jemaah. Kita terbuat dari apa? Dari air mani. Alam nakhluqkum mimma immahin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat, bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Air yang apa? Hina. Kita terbuat dari itu. Dan kita nantinya juga akan menjadi bangkai. Menjadi bangkai. Dan bangkai juga hina, jemaah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Itulah kita. Kemudian setelah itu kita ngambil ilmu dari ini, ngambil ilmu dari itu, akhirnya kita mempunyai sedikit ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Harta kita juga sedikit, kedudukan kita juga seperti itu di tengah-tengah manusia. Apa yang kita sombongkan? Kalaupun kita punya harta banyak, kita ilmunya tinggi, kedudukan kita juga tinggi. Kepunyaan siapa itu? Allah. Apa yang kita sombongkan? Nyawa kita ini juga punya siapa?
kita tidak punya apa-apa, maka tidak ada alasan sedikit pun yang membenarkan seseorang untuk sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang punya kesombongan ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Atau mithqalu habatin min kibr. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya ada kesombongan walaupun kecil. Walaupun kecil kesombongan. Bahkan di sebuah hadis ya disebutkan bahwa nantinya ketika manusia ini dibangkitkan oleh Allah, orang yang sombong dibangkitkan dalam bentuk manusia, tapi besarnya sebesar dzarrah, semut merah yang sangat kecil. Dan di sekitar dia banyak orang yang besar-besar, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sombong. Taib. Yang berikutnya jemaah, kurang 6 menit. Banyaklah bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan kita akan semakin dimudahkan oleh Allah. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Ubay ibn Ka'ab. Sahabat Ubay ibn Ka'ab pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam aj'alu laka min salati?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa lama waktu yang harus aku berikan kepadamu dari doa-doaku? Jadi Ubay ibn Ka'ab biasa berdoa untuk dirinya sebagaimana kita. Dan kalau berdoa sebelumnya harus bersolawat, walaupun tidak wajib ya, tapi ini sangat dianjurkan. Termasuk di antara sebab mustajabnya doa itu apa? Solawat sebelum berdoa. Maka sahabat Ubay ibn Ka'ab ini bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku berdoa berapa lama aku harus bersolawat kepadamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyi'it," terserah. Maka sahabat Ubay ibn Ka'ab mengatakan, "Ats-tsuluts." Kalau begitu, sepertiga dari doaku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masyi'it wa in zidta fa huwa afdal." Terserah, tapi kalau kamu tambah itu lebih afdal. Maka sahabat Ubay ibn Ka'ab mengatakan, "An-nisf." Kalau begitu setengah. Setengah dari doaku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu. Kata Rasulullah, terserah, tapi kamu kalau tambahi lagi lebih baik. Maka akhirnya sahabat Ubay ibn Ka'ab mengatakan, sudah kalau begitu saya jadikan doaku semuanya untuk bersolawat kepadamu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idzan yakfikallahu hammak wa yughfaru laka dzambuk." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ya semua keinginanmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosamu akan diampuni. Semua keinginanmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosamu akan diampuni. Ketika kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, kehidupan kita akan menjadi mudah. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kehidupan kita juga akan menjadi mudah. Dan amalan bersolawat juga akan memuliakan seseorang. Dengan 1 kali solawat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, jamaah sekalian rahimanallah, karena waktu, yang ke-9, kalau kita ingin hidupnya mudah dan menjadi mulia, perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Ini sunnah jamaah. Banyak-banyaklah membaca surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah, karena membacanya ada keberkahan, meninggalkannya
ada kerugian, dan para tukang sihir tidak akan mampu melawan surat Al-Baqarah. Orang yang banyak membaca surat Al-Baqarah akan sulit disihir, karena dia tidak akan dikalahkan oleh tukang sihir. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangankan diri manusia, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu setan akan lari dari rumah itu. Apalagi orang yang membacanya, rumahnya saja akan dijauhi oleh setan, apalagi pembacanya. Dan ketika dikatakan bahwa membaca surat Al-Baqarah membawa keberkahan, ini menunjukkan bahwa akan banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh seseorang ketika membaca surat Al-Baqarah. Kalau antum ditanya, keberkahan itu apa? Jawabannya apa jemaah? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ini dapat hadiah insyaallah. Iya. Iya, Masya Allah. Jawabannya tepat ya. Keberkahan itu kebaikan yang banyak yang terus menerus ada. Kebaikan yang banyak yang terus menerus ada. Jadi orang yang membaca surat Al-Baqarah akan mendapatkan keberkahan ini. Jadi kehidupannya akan menjadi baik, dan semakin lama dia akan mendapatkan kebaikan yang semakin banyak. Dan jangan mengeluh, Ustadz, surat Al-Baqarah itu panjang Ustadz, 2,5 juz loh Ustadz. Jangan mengeluh Ustadz, jangan mengeluh ya. Kita ingin sesuatu yang istimewa, mudahnya kehidupan, ya, kemuliaan kita dalam kehidupan ini sesuatu yang istimewa, harus ada pengorbanan. Dan juga ya, dengan pengorbanan yang banyak kita juga mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Coba hitung, di dalam surat Al-Baqarah ada berapa huruf? Hurufnya banyak sekali, dan setiap satu huruf kita dapat berapa? 10 kebaikan. Betapa mulianya orang yang memperbanyak membaca surat Al-Baqarah, dan betapa banyaknya keberkahan yang didapatkan oleh seseorang ketika mendapatkan ketika membaca surat Al-Baqarah, dan itu akan menjadikan kehidupan dia menjadi mudah. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.